Jiwa yang terpilih, dengarkan ini baik-baik. Ketika seseorang mencoba mengacaukanmu, itu seperti meraih api dengan tangan kosong dan berpikir itu tidak akan membakar. Tapi itu selalu terjadi. Kamu tidak seperti orang lain. Kamu berbeda. Kamu jiwa yang terpilih, terlindungi, dan benar-benar tidak terjangkau oleh mereka. Ketika mereka datang untukmu, itu bukan hanya serangan. Mereka sedang berjalan lurus menuju kehancuran mereka sendiri. Kebohongan mereka, cerita palsu, dan rencana licik adalah bom waktu. Dan suatu hari nanti, bom itu akan meledak tepat di wajah mereka. Mereka pikir mereka bisa mendorongmu jatuh, menguburmu, membuatmu lenyap. Apa yang tidak mereka mengerti adalah kamu adalah benih. Semakin keras mereka mencoba mendorongmu, semakin tinggi kamu tumbuh. Wahai jiwa yang terpilih, sebelum kita mendalami perang spiritual yang nyata ini, pastikan kamu menyukai video ini, menekan tombol langganan, dan menyalakan loncengnya. Ini bukan hanya sebuah pesan, ini adalah panggilan untuk bangun. Kamu tidak ingin melewatkan apa yang akan datang, karena ini adalah waktumu untuk melihat sesuatu dengan jelas. Ayo, hanya dengan menjadi dirimu sendiri adalah ancaman bagi mereka. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Fakta bahwa kamu ada, hanya itu saja sudah mengguncang mereka. Kamu mengingatkan mereka tentang apa yang tidak akan pernah mereka miliki, yakni tujuan, anugerah, perlindungan sejati. Setiap kali mereka mencoba menghancurkanmu, mereka sebenarnya sedang mencari gara-gara dengan kekuatan yang mengelilingimu, kekuatan yang selalu melindungimu. Mencoba menghentikanmu sama seperti mengangkat payung kertas dan berpikir itu akan menghalangi hujan. Begitulah betapa tidak bergunanya usaha mereka. Semakin terang cahayamu, semakin panjang bayangan mereka. Dan itulah bagian yang tidak bisa mereka atasi. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu terus bangkit. Mereka pikir mereka menutup pintu untukmu. Tetapi entah bagaimana pintu itu terbuka lagi, dan kamu berjalan melewatinya. Mereka takut karena jauh di lubuk hati mereka tahu kamu tidak berjalan sendirian di jalan ini. Kamu memiliki kekuatan yang melindungimu dan tujuan yang membuatmu tak terhentikan. Kesalahan terbesar mereka, yaitu percaya bahwa rencana mereka benar-benar akan berhasil. Tetapi cara kerja ini sungguh liar. Perangkap apapun yang mereka coba pasang untukmu, justru akan menangkap mereka sendiri. Semua kebohongan yang mereka sebarkan, kebohongan itu akhirnya mengekspos mereka. Ini seperti seseorang yang mencoba meracuni airmu dan lupa bahwa mereka minum dari cangkir yang sama. Ketika mereka mengejar kamu, itu seperti menyalakan korek api di ruangan yang penuh gas. Mereka pikir mereka menghancurkanmu, padahal yang mereka lakukan hanyalah membakar diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu melawan mereka. Kamu tidak perlu mengejar mereka. Tetaplah fokus, tetaplah membumi. Biarkan kekuatan yang lebih tinggi menanganinya, karena itu selalu terjadi. Mereka mungkin percaya mereka memegang kendali. Mereka bahkan mungkin tersenyum seolah-olah semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Tetapi keadilan sejati tidak berjalan sesuai jadwal mereka. Ketika saatnya tiba, itu akan menyerang. Dan itu akan menyerang dengan keras. Semua energi negatif yang mereka kirimkan kepadamu, itu berbalik kembali. Dan ketika itu mendarat dengan kekuatan. Wahai jiwa yang terpilih, musuh-musuhmu sebenarnya sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Kebencian mereka, kecemburuan mereka, rencana jahat mereka, itu tidak menyakitimu. Itu sedang merusak kedamaian mereka sendiri. Semakin mereka mengejarmu, semakin cepat mereka mempercepat kejatuhan mereka sendiri. Kamu tidak perlu bereaksi. Kamu tidak perlu membalas. Cukup berdiri diam. Tontonlah, panah mereka sendiri berbalik di udara. Ingat ini. Kamu jiwa yang terpilih, dan itu berarti tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawanmu yang dapat benar-benar menghancurkanmu. Biarkan mereka datang, biarkan mereka mencoba, tetapi ketahuilah jauh di lubuk hati mereka tidak akan diizinkan untuk menang. Dan bagimu, ya, kamu, jiwa yang terpilih, terima kasih telah datang. Apakah ini pertama kalinya kamu mendengar pesan seperti ini, atau kamu sudah merasakan kebenaran ini selama beberapa waktu? Kehadiranmu sangat kuat. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang nyata, sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua kebisingan di sekitarmu. Jika kamu siap untuk bangkit di atas drama dan memanfaatkan kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu selama ini, tekan tombol suka, langganan, dan beri komentar 99 di bawah.
Mari kita saksikan bagaimana energi berbalik, dan setiap rencana yang mereka buat berubah menjadi kehancuran mereka sendiri. Mari kita terus melangkah selangkah demi selangkah. Jika kamu benar-benar jiwa yang terpilih, kamu akan merasakannya jauh di dalam. Kamu akan merasakan sesuatu menarikmu untuk mendengarkan sampai akhir. Sekarang, yang pertama, apa yang kamu tebarkan tidak hanya kembali. Itu kembali dengan api. Ketika orang menyerang jiwa yang terpilih, mereka tidak hanya melawan orang biasa. Mereka sedang berjalan menuju kejatuhan mereka sendiri. Segala sesuatu yang mereka kirimkan kepadamu, kebencian, kecemburuan, gosip, itu tidak lenyap. Itu mengumpulkan kecepatan, kekuatan, dan panas. Dan ketika itu kembali, itu menyerang lebih keras daripada apapun yang mereka siapkan. Energi bekerja seperti bumerang. Setiap pikiran kotor yang mereka miliki, setiap bisikan, setiap rencana licik berbalik kembali. Mereka pikir mereka pintar, bahwa mereka menargetkanmu, dan tidak ada yang akan tahu. Tetapi apa yang tidak mereka lihat, adalah mereka sedang memuat kejatuhan mereka sendiri. Ketika kamu seorang jiwa yang terpilih, kamu tidak sendirian. Kamu dikelilingi oleh sesuatu yang lebih besar. Itu seperti dinding tak terlihat. Setiap tembakan yang mereka lepaskan memantul kembali dan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka tangani. Ini bukan hanya pembalasan. Ini adalah aturan alam semesta. Kamu tidak menyerang jiwa yang terpilih dan berharap untuk lolos begitu saja. Keseimbangan bergeser dengan cepat. Dan ketika itu bergeser, itu tidak main-main. Itu menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Pikirkan seperti ini. Mereka memicu badai untuk dilemparkan kepadamu. Tetapi angin itu, kekacauan itu, tumbuh menjadi badai penuh yang menghancurkan hidup mereka sendiri. Kebencian mereka memantul kembali kepada mereka, bukan karena kamu melakukan sesuatu, tetapi karena kebencian selalu kembali ke asalnya. Itu menggerogoti pikiran mereka, kedamaian mereka, hidup mereka, dan sementara mereka hancur, kamu berjalan maju dengan kuat, tenang, dan tidak tersentuh. Mereka mungkin bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu itu adalah semua yang mereka coba lemparkan kepadamu. Energi itu tidak hanya buruk, itu adalah ketakutan murni, kepahitan, rasa tidak aman, dibungkus dan dipersenjatai. Tetapi ketika itu kembali, itu tidak hanya menyerang, itu membuka semua yang selama ini mereka coba sembunyikan. Itu menerangi semua kekacauan mereka. Mereka pikir api akan membakarmu. Sebaliknya, api itu membakar dunia mereka. Dan inilah yang aneh. Mereka tidak bisa berhenti. Bahkan ketika hidup mereka berantakan, mereka tetap terobsesi. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan cara untuk menjatuhkanmu. Tetapi obsesi itu, itulah tali di leher mereka sendiri. Mereka tidak melawanmu. Mereka melawan kekacauan di dalam diri mereka. Dan semakin mereka terobsesi denganmu, semakin cepat hidup mereka runtuh. Sementara itu, kamu masih berdiri, masih berjalan, terlindungi, terfokus pada jalanmu. Sekarang, pikirkan tentang ini. Ketika seseorang bergerak melawan jiwa yang terpilih, mereka tidak hanya mencari gara-gara dengan seseorang. Mereka berhadapan langsung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan itu adalah pertarungan yang tidak dimenangkan oleh siapapun. Teruslah berjalan maju, wahai jiwa yang terpilih. Api itu tidak dimaksudkan untukmu. Itu dibuat untuk menghancurkan mereka. Setiap langkah yang mereka lakukan hanya menegaskan satu hal, apa yang kamu kirimkan selalu kembali. Tetapi bagi mereka, itu menyerang 10 kali lebih keras. Keadilan sejati, menyerang dengan tajam, bersih, dan tanpa peringatan. Ketika seseorang bangkit melawan jiwa yang terpilih, mereka tidak hanya melawan tubuh, mereka melangkah tepat di tengah sesuatu yang jauh lebih kuat, dan inilah masalahnya, itu tidak liar, berantakan, atau acak. Itu ditargetkan, itu sempurna seperti laser. Mereka yang memasang perangkap untukmu, mereka akhirnya berjalan tepat ke dalamnya. Mereka membangun penjara mereka sendiri selangkah demi selangkah, dan keadilan yang muncul, itu tepat waktu. Setiap kali mereka pikir mereka mengendalikannya, mereka pikir tidak ada yang melihat kebohongan, rencana, senyum palsu, tetapi kebenaran melihat semuanya dan ia menunggu, bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi untuk menyerang pada saat yang tepat, yang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Perangkap yang mereka buat untukmu, itulah yang melilit mereka. Kisah-kisah yang mereka buat untuk menghancurkanmu, itulah kisah yang sama yang mengekspos mereka. Mereka pikir mereka adalah pemburu,
tetapi mereka sedang berjalan ke dalam perangkap sejak hari pertama. Ini bukan keberuntungan acak. Ini cerdas, strategis, seperti permainan catur di mana setiap langkah yang mereka buat dilacak, setiap kesalahan, setiap pilihan yang teduh dihitung sampai saat yang tepat tiba. Lalu boom, semuanya hancur. Dan itu bukan karena kecelakaan. Kebohongan yang sama yang mereka gunakan untuk mencoba menghancurkanmu, itu berbalik pada mereka. Pengkhianatan yang mereka pikir akan membuatmu hancur, itu menghancurkan mereka. Itu keadilan, tetapi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang kamu tebarkan selalu menemukan jalannya kembali. Bagi sebagian orang, itu adalah kehilangan nama mereka. Segala sesuatu yang mereka coba lindungi hancur. Bagi yang lain, itu menyerang kesehatan mereka, hubungan mereka, kedamaian mereka. Itu menyerang apapun yang paling mereka pedulikan. Disitulah ia mendarat, bukan untuk menghancurkan untuk bersenang-senang, tetapi untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak bisa melawan kebenaran dan lolos tanpa tersentuh. Dan kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak perlu berteriak, membela, atau menjelaskan. Cukup terus bergerak. Tetaplah fokus. Biarkan semuanya berjalan karena itu selalu terjadi. Dan ketika itu terjadi, itu jelas. Tidak ada kebingungan. Sudah jelas apa yang terjadi. Dan mereka akan merasakannya dengan keras. Inilah seperti apa keadilan sejati. Ini bukan hanya tentang menghentikan yang salah. Ini tentang mengangkatmu lebih tinggi, sambil mengekspos semua yang palsu di sekitarmu. Langkah mereka, rencana mereka, kebohongan mereka, semuanya berakhir menjadi tangga yang kamu daki. Setiap serangan yang mereka kirimkan kepadamu berubah menjadi bukti siapa dirimu sebenarnya. Bahkan mereka yang mengira mereka tidak tersentuh, mereka akan segera tahu bahwa tidak ada yang berada di luar jangkauan konsekuensi. Mereka mungkin menyembunyikan warna asli mereka dari orang lain, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Dia yang melihat semuanya. Dan ketika saatnya tiba, bukan hanya tindakan mereka yang terungkap, itu adalah semua yang mereka pijak. Seluruh fondasi mereka bergetar dan semuanya berantakan. Jadi bagi siapapun yang berencana untuk melawan kamu jiwa yang terpilih, biarkan ini menjadi peringatanmu. Kamu tidak melangkah ke dalam pertarungan dengan seseorang. Kamu melangkah ke sesuatu yang jauh di luar jangkauanmu. Dan ketika kekuatan itu bergerak, ia tidak meleset. Ia tidak menahan diri. Dan ia tidak berhenti sampai selesai. Untuk jiwa yang terpilih, ingat ini. Ketika keadilan bergerak atas namamu, musuh-musuhmu tidak hanya kalah. Mereka dihancurkan sepotong demi sepotong. Bukan karena kamu bertarung, tetapi karena kamu tetap setia, tetap membumi, dan mempercayai jalan itu. Dan ketika semuanya berakhir, kamu masih berdiri tak tersentuh, lebih kuat dari sebelumnya. Kalian para jiwa yang terpilih, cintamu menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untukmu. Jika usaha kami telah menyentuh hatimu, kamu dapat menunjukkan dukunganmu dengan mengklik tombol Super Thanks di layar YouTube-mu. Setiap kebaikanmu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Sekarang, kembali ke topik. Kebencian mereka terhadap jiwa yang terpilih adalah hal yang membakar mereka di dalam. Saat seseorang membiarkan kebencian terhadap jiwa yang terpilih mengambil alih, mereka menyalakan api di dalam diri mereka sendiri yang tidak berhenti sampai menghancurkan semua yang mereka miliki. Ketika orang membawa kebencian di hati mereka untuk jiwa yang terpilih, itu bukan hanya perasaan yang buruk. Itu adalah api yang mereka beri makan. Itu dimulai kecil, hanya sedikit kecemburuan, pikiran pahit, komentar diam-diam di belakangmu. Tetapi alih-alih melepaskannya, mereka memegangnya, mereka memberinya makan, mereka menatapmu dengan iri, mereka memikirkan cara untuk menjatuhkanmu. Dan begitu saja, percikan berubah menjadi api yang membakar kedamaian mereka, fokus mereka, dan bahkan pikiran mereka. Kebencian itu tidak menyakitimu. Itu memakan mereka hidup-hidup. Itu mengaburkan pemikiran mereka, membutakan mereka dari kebaikan dalam hidup mereka sendiri, dan membuat mereka terjebak dalam lingkaran penderitaan. Alih-alih membangun sesuatu untuk diri mereka sendiri, mereka membuang waktu untuk mencoba menghancurkanmu. Dan semakin keras mereka mencoba menyakitimu, semakin hancur mereka. Kebencian mereka menjadi perangkap yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Dan sekarang mereka terjebak di dalamnya. Mereka adalah orang yang mengunci pintu,
dan orang yang berteriak di dalam. Kebencian tidak tinggal diam. Itu menyebar. Itu mengendalikan cara mereka berpikir, cara mereka bertindak, dan meracuni hal baik apapun yang mereka miliki. Mereka begadang di malam hari memikirkanmu, merencanakan sesuatu, terobsesi, tidak menyadari bahwa setiap kali mereka bersekongkol melawanmu, mereka menambahkan lapisan lain ke penjara tempat mereka sudah terjebak. Mereka tidak bisa berpikir jernih. Mereka kehilangan fokus. Rencana mereka berantakan. Pikiran mereka berputar-putar. Dan kamu masih bergerak maju, tenang, terlindungi. Kebencian mereka seperti asam yang membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Tetapi orang yang paling merasakannya adalah orang yang memegangnya. Inilah kebenaran yang dingin. Kamu bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Kebencian mereka adalah senjata yang mereka gunakan untuk melawan diri mereka sendiri. Setiap skema, setiap hinaan, setiap jebakan, itu berbalik. Ini seperti mencoba memukul cermin dan berakhir dengan tangan berdarah. Sementara mereka berputar dalam kekacauan, kamu tetap membumi, dilindungi oleh sesuatu yang tidak akan pernah mereka mengerti. Kebencian mereka membuat mereka buta. Mereka bahkan tidak bisa melihat bahwa mereka sudah kalah. Mereka sendirian dengan kepahitan mereka, tersedak asap dari api yang mereka mulai. Mereka tidak akan mengakuinya, tetapi jauh di lubuk hati kebencian mereka terhadapmu tidak ada hubungannya denganmu. Ini benar-benar tentang apa yang mereka lihat dalam dirimu. Kamu mencerminkan semua yang mereka inginkan, tetapi tidak mau berusaha untuk mendapatkannya. Kamu adalah cermin, dan mereka membenci apa yang mereka lihat ketika mereka melihat ke dalamnya. Membenci jiwa yang terpilih sama seperti membakar diri sendiri, berharap orang lain merasakan panasnya. Tetapi itu selalu membakar orang yang memegang korek api terlebih dahulu. Wahai jiwa yang terpilih, berdirilah teguh. Kebencian mereka tidak bisa menyentuhmu. Itu adalah beban mereka untuk ditanggung. Itu adalah api mereka untuk dipadamkan. Sementara mereka hancur di bawah emosi mereka sendiri, kamu terus bangkit tanpa terganggu, terlindungi. Biarkan mereka membenci. Itu hanya merobohkan mereka. Tidak pernah dirimu, otak di balik layar selalu membalik naskah. Mereka pikir mereka yang memasang perangkap, tetapi mereka sebenarnya berjalan lurus ke dalamnya. Perangkap yang tidak pernah mereka lihat datang. Dan pada saat mereka menyadarinya, sudah terlambat. Orang yang mengejar jiwa yang terpilih suka percaya mereka memegang kendali, seperti mereka cukup pintar untuk menyelinap dan tetap tersembunyi. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah pemburu, dan kamu adalah mangsa. Tetapi mereka tidak menyadari sesuatu yang besar. Mereka tidak pernah yang bertanggung jawab. Setiap langkah licik, setiap kebohongan, setiap rencana teduh sebenarnya sedang membangun jaring yang menjebak mereka. Mereka pikir mereka mengendalikan segalanya, tetapi mereka sebenarnya hanya mempermainkan diri mereka sendiri. Apa yang mereka maksudkan untuk menyakitimu berakhir menjadi hal yang menghancurkan. Gambar besarnya adalah ini. Setiap gerakan yang mereka buat sudah terlihat. Setiap bagian dari rencana, setiap kata yang salah, setiap senyum palsu, semuanya diawasi. Dan rencana-rencana yang sangat mereka banggakan. Mereka hanya diizinkan untuk berjalan cukup lama, sehingga mereka bisa tersandung di atasnya. Itulah kejeniusan di baliknya. Membiarkan mereka percaya mereka telah menang, memberi mereka ruang yang cukup untuk merasa tak terhentikan. Kebanggaan itu, ego itu, membutakan mereka. Mereka pikir mereka 10 langkah di depan, padahal mereka benar-benar berjalan lurus ke dalam perangkap yang mereka buat untukmu. Setiap tanda kecil, setiap firasat yang mereka abaikan, setiap peringatan yang mereka tertawakan, itu hanya membawa mereka lebih dekat ke kejatuhan mereka. Mereka yakin tidak ada yang salah, tetapi mereka melupakan sesuatu yang tidak pernah berubah. Kamu tidak bisa mengakali apa yang sudah di depanmu. Jadi mereka terus mendorong. Mereka terus berjalan, dan dengan setiap langkah, mereka menarik tali lebih erat di leher mereka sendiri. Dan ketika semuanya hancur, itu tidak terlihat seperti kecelakaan. Itu lambat, menyakitkan, dan jelas. Orang-orang yang mereka percayai berbalik melawan mereka. Kisah-kisah yang mereka ceritakan berantakan. Rencana mereka meledak tepat di depan mereka. Apa yang mereka maksudkan untuk menyakitimu, itu menjadi hal yang meratakan mereka. Dan kamu berjalan keluar lebih kuat, lebih jelas, tidak terguncang. Karena Dia yang menulis ceritamu tidak hanya melindungi, Ia membalikkan segalanya demi keuntunganmu. Kegagalan mereka menjadi kebangkitanmu.
Skema mereka berubah menjadi batu loncatanmu. Setiap kali seseorang mencoba menghancurkan jiwa yang terpilih, itu berakhir menjadi bukti bahwa tidak peduli seberapa pintar pikir mereka tidak akan pernah lebih besar dari rencana yang sudah tertulis untuk hidupmu. Kejatuhan musuh-musuhmu selalu mengatakan satu hal, tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang sudah dilindungi. Siapapun yang mencoba menggali lubang untukmu hanya sedang menyiapkan kuburan mereka sendiri. Siapapun yang membangun perangkap hanya menguji kejatuhan mereka sendiri. Biarkan pesan ini bergema. Siapapun yang bangkit melawan jiwa yang terpilih sedang menyiapkan diri mereka sendiri. Kebohongan mereka hancur, kebanggaan mereka hancur, trik mereka terungkap. Dan mereka yang menonton, mereka akan tahu persis mengapa semuanya berantakan. Dan kamu, jiwa yang terpilih, pegang ini. Kamu tidak hanya dilindungi, kamu didukung oleh sesuatu yang lebih pintar, lebih kuat, dan selalu 5 langkah di depan. Setiap tembakan yang mereka lepaskan kepadamu menjadi tembakan yang sama yang mengenai mereka kembali. Dan ketika debu hilang, kamu masih berdiri lebih kuat, lebih bijaksana, dan tidak tersentuh. Mereka tidak pernah melihat perisai di sekitarmu. Mereka pikir mereka melawanmu, hanya dirimu. Tetapi apa yang tidak mereka lihat adalah segala sesuatu yang mengelilingimu. Mencoba menjatuhkanmu sama seperti mencoba memukul udara. Kamu membuang energimu dan tidak mengenai apa-apa. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanmu. Mereka tidak tahu apa yang melindungimu. Mereka tidak bisa melihat perisai, tak terlihat yang telah memblokir serangan mereka sejak hari pertama. Setiap kali mereka mencoba datang untukmu, sesuatu terjadi. Rencana mereka berantakan. Kebohongan mereka tertangkap. Jebakan mereka gagal. Ini bukan hanya nasib buruk. Ini adalah perlindungan yang tidak mereka lihat. Perisai itu bukanlah sesuatu yang kamu pakai. Itu adalah sesuatu yang sudah ada, atau kamu lahir dengannya. Itu tidak bisa disentuh. Mereka mencoba, tetapi semua yang mereka lakukan memantul, seperti melempar panah ke dinding yang terbuat dari baja. Kata-kata mereka jatuh datar. Gosip mereka mati sebelum menyebar. Setiap jebakan sudah diblokir. Dan perlindungan ini tidak hanya satu lapisan. Itu berjalan dalam. Pertama, ada kekuatan yang telah bersamamu sejak sebelum kamu bahkan tahu kamu memilikinya. Itulah mengapa kamu berjalan melalui tempat-tempat sulit dan keluar dengan cemerlang. Lalu ada waktu. Setiap gerakan dalam hidupmu telah diatur waktunya dengan sempurna. Kamu bahkan mungkin tidak menyadarinya, tetapi hal-hal berbaris sedemikian rupa sehingga menyelamatkanmu lagi dan lagi. Mereka membuat rencana, tetapi entah bagaimana mereka selalu berantakan sebelum mereka bisa menyerangmu. Lalu ada apa yang datang sebelummu? Perlindungan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari orang-orang yang mungkin tidak pernah kamu temui, tetapi yang sudah menutupi jalanmu dengan kekuatan. Harapan mereka, kata-kata mereka, energi mereka, itu masih bersamamu. Itulah jenis fondasi yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Orang-orang yang mencoba menyakitimu tidak bisa melihatnya, tetapi mereka merasakannya setiap kali rencana mereka tidak berhasil. Dan itulah yang membuat mereka gila. Mereka tidak bisa mengerti mengapa tidak ada yang mereka coba berhasil. Semuanya terlihat bagus di atas kertas. Semuanya terdengar sempurna di pikiran mereka. Tetapi begitu mereka bertindak, semuanya hancur. Mereka pikir mereka melawan seseorang, tetapi mereka benar-benar melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setiap tembakan yang mereka ambil diblokir, setiap langkah menuju dirimu dihentikan. Setiap kebohongan yang mereka katakan terungkap. Semakin mereka mendorong, semakin mereka menyadari bahwa mereka tidak berdaya, dan itulah mengapa kemarahan mereka tumbuh. Jauh di lubuk hati mereka tahu mereka tidak bisa menang. Wahai jiwa yang terpilih, ketahuilah ini, kamu tidak hanya kuat, kamu dilindungi dengan cara yang tidak akan pernah mereka mengerti. Perisai tak terlihat itu bukan hanya perlindungan, itu adalah bukti. Bukti bahwa jalanmu bukanlah jalan mereka. Bukti bahwa tidak ada yang mereka lakukan dapat menghentikan apa yang sudah bergerak. Serangan mereka kosong, kebencian mereka sia-sia, dan kejatuhan mereka, itu adalah urusan mereka. Biarkan mereka mencoba mencari tahu. Biarkan mereka bertanya-tanya mengapa gerakan mereka tidak berhasil. Sementara mereka membakar diri mereka sendiri, kamu terus bangkit, tanpa terganggu, bergerak maju. Itulah perbedaannya. Itulah yang tidak mereka perhitungkan. Kesalahan terbesar mereka adalah berpikir kamu sama seperti orang lain, tetapi kamu tidak.
dan mereka baru menyadarinya terlalu terlambat. Jiwa yang terpilih adalah tanah yang suci, dan melangkah ke ruang itu dengan niat yang salah, itu menghancurkan mereka. Mengejarmu bukan hanya pilihan yang buruk, itu adalah awal dari keruntuhan mereka sendiri. Saat seseorang mencoba menyakitimu, mereka melangkah ke ruang yang tidak dimaksudkan untuk mereka. Ruang yang membawa perlindungan, tujuan, dan beban yang tidak akan pernah mereka mengerti. Ini seperti berjalan ke dalam badai berpikir mereka aman, tetapi mereka tidak. Kamu tidak biasa. Kamu bukan seseorang yang bisa mereka ganggu dan lolos tanpa tersentuh. Kamu adalah tanah yang suci dan menyerangmu sama seperti membawa kotoran ke tempat yang bersih. Itu tidak seharusnya ada di sana. Detik mereka melawanmu, mereka melintasi garis yang tidak bisa mereka hapus. Gerakan itu menggerakkan segalanya. Dan begitu dimulai, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang datang untuk mereka. Mereka tidak akan bisa mengatakan mereka tidak tahu karena itu tidak akan penting. Begitu keputusan itu dibuat, reaksinya dimulai. Dunia mereka mulai bergetar. Hal-hal yang mereka pegang, status mereka, kedamaian mereka, rencana mereka, semuanya mulai pecah. Kesehatan mereka memudar, uang mereka menghilang, hidup mereka terbalik. Semua karena mereka pikir mereka bisa berjalan ke tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Mereka memilih pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan, dan sekarang sudah terlambat untuk kembali. Semakin mereka mencoba melawan, semakin cepat mereka jatuh. Setiap rencana yang mereka buat menambahkan batu bata lain ke dinding yang menutup di sekitar mereka. Apa yang mereka coba gunakan untuk melawanmu akhirnya berbalik pada mereka. Dan sementara mereka sibuk mencoba bertahan dari api yang mereka mulai, kamu bergerak maju, tenang, terlindungi, tak tersentuh. Mereka tidak hanya mengacaukanmu, mereka mengacaukan segala sesuatu yang melindungimu, dan tidak ada yang memenangkan pertarungan itu. Jadi biarkan mereka berteriak, biarkan mereka mencoba. Setiap gerakan yang mereka buat membawa mereka selangkah lebih dekat ke tepi. Mereka melintasi garis, dan reaksi tidak akan dihentikan. Segala sesuatu yang mereka coba gunakan untuk menyakitimu menjadi alasan mereka jatuh. Dan saat dunia mereka berantakan, kamu bangkit. Bukan karena kamu melawan, tetapi karena kamu tidak pernah dimaksudkan untuk jatuh sejak awal. Kamu suci, dan tidak ada musuh yang bisa mengubah itu. Sementara mereka hancur di bawah beban pertarungan yang mereka mulai, kamu terus berjalan, masih berdiri, masih kuat, masih jiwa yang terpilih. Biarkan mereka mencoba. Mereka memulai sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka selesaikan. Jika kamu merasakan ini bergejolak di dalam dirimu, jatuhkan 99 di komentar sekarang. Biarkan setiap jiwa yang terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Tetaplah bersama kami karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengguncangmu sampai ke inti. Kehancuran mereka tidak tiba-tiba. Itu lambat dan tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika seseorang mengejar jiwa yang terpilih, itu bukan hanya kesalahan sederhana. Itu adalah awal dari kejatuhan yang panjang dan menyakitkan. Sepotong demi sepotong, hidup mereka mulai pecah. Apa yang pernah mereka pikir stabil mulai terlepas. Dan setiap lapisan yang jatuh menunjukkan kepada mereka persis berapa biaya dari tindakan mereka. Itu tidak semuanya jatuh sekaligus. Itu datang dalam bagian-bagian secara perlahan. Dan dengan setiap gelombang, itu menjadi lebih buruk. Ini tidak acak. Beginilah cara kerja keadilan sejati, tenang, tajam, dan tidak mungkin dihindari. Itu selalu dimulai dengan kedamaian mereka. Kedamaian yang pernah mereka anggap remeh mulai menghilang. Mereka bangun dengan perasaan tidak nyaman. Sesuatu terasa berat, seperti awan gelap yang tidak bisa mereka goyangkan. Kenyamanan yang biasa mereka temukan pada orang atau hal-hal di sekitar mereka hilang. Mereka bergerak sepanjang hari merasa tidak tenang, seolah-olah ada sesuatu yang selalu salah. Pikiran mereka tidak akan berhenti memutar penyesalan dan kekhawatiran yang sama berulang kali. Mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa beristirahat. Ketenangan yang pernah mereka miliki adalah hal pertama yang pergi. Dan itu baru permulaan. Selanjutnya, hubungan mereka mulai berantakan. Persahabatan yang mereka pikir kuat mulai terasa tegang. Orang-orang mulai menjauh tanpa alasan yang jelas. Orang-orang yang mereka andalkan tiba-tiba tampak jauh. Semakin mereka mencoba mempertahankan segalanya, semakin itu terlepas dari tangan mereka. Ini seperti udara di sekitar mereka, dipenuhi dengan ketegangan, dan semua orang merasakannya. Energi mereka sendiri menjadi terlalu berat bagi orang lain untuk berada di sekitar.
Apa yang mereka tanam ketika mereka menargetkanmu, keraguan, kekacauan, perpecahan, sekarang tumbuh dalam hidup mereka sendiri. Cara yang sama mereka mencoba memisahkanmu dari orang-orang. Energi itu sekarang memisahkan mereka dari orang-orang yang mereka pikir bisa mereka andalkan. Setelah itu, kesehatan mereka mulai retak. Stres yang mereka coba berikan padamu mulai hidup di tubuh mereka sendiri. Kecemasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka merasa terkuras, sakit, hancur dengan cara yang tidak bisa mereka jelaskan. Rasa sakit muncul entah dari mana. Itu tidak hanya di tubuh mereka, itu ada di roh mereka. Mereka lelah karena melawan pertempuran yang mereka timbulkan sendiri. Kesehatan mereka menjadi tempat di mana keadilan muncul. Setiap nyeri, setiap penyakit adalah tanda dari kekacauan yang mereka ciptakan dan tidak bisa lari lagi. Kemudian datanglah pukulan terakhir, runtuhnya nama mereka. Citra yang mereka bangun, rasa hormat yang pernah mereka pegang, itu mulai memudar dengan cepat. Orang-orang mulai berbisik tentang kegagalan mereka. Nama mereka dulu membawa beban, tetapi sekarang terikat pada masalah, drama, atau rasa malu. Apa yang mereka bangun berantakan karena fondasinya palsu. Dibangun di atas kebohongan, dibangun di atas kebencian, dan sekarang semuanya berubah menjadi debu. Mereka mencoba memperbaikinya, tetapi tidak ada yang menempel. Reputasi mereka rusak di luar perbaikan. Warisan yang mereka pikir akan bertahan menjadi kenangan yang jauh. Mereka bukan lagi orang yang pernah dihormati. Mereka hanyalah cerminan dari semua yang mereka lakukan salah. Ini tidak acak. Ini bukan karma, seperti yang suka disebut oleh beberapa orang. Inilah yang terjadi ketika seseorang menargetkan jiwa yang terpilih. Itu tidak cepat, itu tidak keras, itu terperinci. Lapisan demi lapisan, mereka kehilangan apa yang mereka coba pertahankan dengan susah payah. Mereka pikir mereka kuat, pikir mereka tidak tersentuh. Tetapi sekarang, mereka hanya ditinggalkan dengan puing-puing dari apa yang pernah mereka. Bahaya yang sama yang mereka kirimkan kepadamu sekarang berlipat ganda dan kembali kepada mereka. Itu bukan kebetulan, itu adalah respons terhadap semua yang mereka mulai. Wahai jiwa yang terpilih, pahamilah ini. Kehancuran mereka tidak cepat karena suatu alasan. Itu tidak terburu-buru. Itu tepat. Setiap bagian dari hidup mereka disentuh oleh hasil dari pilihan mereka sendiri. Dan sementara mereka berjuang, sementara mereka mencoba mempertahankan dunia mereka, kamu bangkit, kamu bergerak maju, terlindungi, berjalan lurus sementara mereka jatuh di belakang. Kehancuran mereka bukan salahmu. Itu adalah hasil dari melawan apa yang tidak pernah dimaksudkan untuk disentuh. Saat mereka melangkah keluar dari tempat, akhir mereka dimulai. Dan sekarang, sepotong demi sepotong, mereka dipaksa untuk menghadapi biaya dari apa yang mereka lakukan. Semakin mereka melawan, semakin dalam mereka jatuh. Melawan jiwa yang terpilih tidak terasa seperti pertempuran. Itu terasa seperti pasir hisap. Semakin keras mereka mencoba melawan, semakin cepat mereka tenggelam. Ketika mereka memilih untuk melawanmu, mereka tidak hanya membuat pilihan yang buruk, mereka berdiri di jalan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu. Dan siapapun yang melakukan itu akan selalu kalah. Ini seperti mencoba berlari lurus ke dalam badai yang sudah lewat. Mereka tidak menyadari bahwa pertarungan sudah berakhir sebelum dimulai. Kemenanganmu sudah disegel, dan semua upaya mereka untuk menghentikannya hanya membuat kejatuhan mereka semakin buruk. Mereka pikir mereka mendapatkan sesuatu ketika mereka bergerak melawanmu. Tetapi setiap langkah yang mereka ambil hanya menarik tali lebih erat di sekitar situasi mereka sendiri. Mereka mungkin merasa seperti mereka mendapatkan sesuatu, tetapi sebenarnya setiap trik, setiap serangan, setiap kebohongan, semuanya membawa kekacauan ke dunia mereka sendiri. Rencana mereka tidak hanya berantakan, mereka menyakiti mereka. Apa yang mereka bangun dengan niat buruk berbalik pada mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana menghentikannya. Mereka tidak melawanmu, mereka melawan sesuatu yang lebih besar, dan itu adalah beban yang tidak bisa mereka tanggung. Setiap gerakan yang mereka buat melawanmu menjadi alasan lain mengapa hidup mereka berantakan. Semakin mereka mencoba mengacaukanmu, semakin banyak hal dalam hidup mereka sendiri mulai pecah. Pikiran mereka tidak beristirahat, hubungan mereka menderita, kesehatan mereka menurun, dan mereka masih terus berjalan berpikir mereka menang. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka menuangkan bensin ke api yang sudah menyala, dan semakin banyak bensin yang mereka lempar,
semakin besar api itu. Api itu tidak akan membakarmu, tetapi itu akan membakar mereka sampai ke tanah. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya terjadi, tidak pada awalnya. Mereka pikir rencana itu masih berjalan, bahwa mereka memegang kendali. Tetapi pada saat mereka mulai memperhatikan retakan, sudah terlambat. Segala sesuatu yang mereka coba lindungi terlepas. Dan yang lebih buruk, itu semua karena tangan mereka sendiri. Mereka yang membuat ini. Mereka menciptakan kejatuhan mereka sendiri. Fokus mereka padamu telah menjadi alasan mengapa hidup mereka sendiri berantakan. Obsesi mereka membutakan mereka dari kebenaran. Mereka tidak hanya melawanmu, mereka melawan segala sesuatu yang diatur untuk melindungimu. Dan pertarungan semacam itu selalu berakhir dengan satu cara. Dengan mereka di tanah bertanya-tanya apa yang salah. Wahai jiwa yang terpilih, kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak perlu mendorong kembali. Kamu bahkan tidak perlu mengangkat tangan. Cukup tetap fokus. Biarkan mereka jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat, karena tindakan mereka sendiri yang menarik mereka jatuh. Bukan dirimu. Pertarungan mereka bukan denganmu. Itu dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan pertarungan itu tidak akan pernah dimenangkan. Sementara mereka berjuang, kamu tetap tenang. Kamu terus berjalan. Kamu terus bangkit. Dan mereka terus tenggelam, ditarik lebih dalam oleh pilihan mereka sendiri. Kehancuran mereka bukan salahmu. Itu adalah hasil dari melawan apa yang tidak pernah dimaksudkan untuk disentuh. Mereka melawan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dan mereka sudah kalah. Ketika seseorang memutuskan untuk melawan jiwa yang terpilih, mereka melangkah ke dalam pertarungan yang tidak bisa mereka tangani. Mereka pikir kamu adalah targetnya. Mereka pikir jika mereka bisa menghentikanmu, mereka menang. Tetapi apa yang tidak mereka dapatkan adalah kamu hanyalah permukaan. Apa yang ada di belakangmu, apa yang mengelilingimu adalah kekuatan yang tidak akan pernah mereka mengerti. Mereka melihat seseorang, tetapi apa yang benar-benar mereka coba lawan adalah sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang masif, sesuatu yang tak tersentuh. Mereka berencana secara rahasia, mereka bergerak dengan tenang, berpikir tidak ada yang tahu. Tetapi tidak ada yang namanya tersembunyi ketika datang ke energi yang melindungimu. Saat mereka membuat gerakan pertama itu, mereka sudah memasuki pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan. Dan setiap langkah yang mereka ambil setelah itu hanya membuktikan seberapa jauh mereka sebenarnya. Mereka percaya mereka lebih pintar darimu, tetapi mereka bahkan tidak dekat, karena sementara mereka bersekongkol, kamu sudah dilindungi. Sementara mereka bergerak dalam bayang-bayang, energi yang menjagamu sudah 10 langkah di depan. Mereka tidak bisa menyakiti apa yang tidak bisa mereka sentuh. Setiap skema yang mereka bangun, setiap trik yang mereka coba, setiap kata yang mereka putar, itu tertangkap dan berbalik kembali. Rencana mereka tidak hanya gagal, mereka mengekspos mereka. Mereka tidak menyadari bahwa permainan itu kalah sebelum dimulai. Mereka mengayunkan seseorang yang bahkan tidak harus melawan. Dan sementara mereka kelelahan, perlindungan di sekitarmu tetap kokoh, memblokir setiap upaya, bahkan sebelum itu mencapaimu. Mereka tidak kalah karena kamu melawan lebih keras. Mereka kalah karena pertempuran sudah diputuskan. Kekuatan mereka tidak berarti apa-apa. Kebanggaan mereka tidak berarti apa-apa. Kemarahan mereka tidak bisa membawa mereka melalui pertarungan dengan kekuatan yang bahkan tidak mereka mengerti. Mereka akan ditinggalkan berdiri di tengah kehancuran. Mereka sendiri bertanya apa yang terjadi. Bertanya-tanya, mengapa tidak ada yang berhasil? Dan jawabannya akan sederhana. Mereka tidak melawan seseorang. Mereka melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan itu tidak pernah merupakan pertarungan yang adil. Jadi jiwa yang terpilih, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Biarkan mereka mengayun. Biarkan mereka berteriak. Biarkan mereka mencoba. Itu tidak akan penting. Mereka sudah kalah. Mereka hanya belum menerimanya. Setiap gerakan yang mereka buat menjadi alasan lain mengapa mereka jatuh. Dan kamu masih berdiri tak tersentuh. Kamu tidak pernah menjadi masalah. Mereka hanya tidak pernah melihat apa yang sebenarnya mereka lawan. Kamu adalah badai yang memecahkan semua ilusi. Berada di sekitar jiwa yang terpilih seperti berdiri di tengah badai yang kuat. Kamu akan bangkit bersamanya atau hancur olehnya. Hanya dengan keberadaanmu, kamu mengguncang semua yang palsu, semua yang lemah, semua yang mencoba bersembunyi di balik topeng. Kamu tidak perlu berbicara, kamu tidak perlu bertindak. Kehadiranmu saja membuat orang melihat diri mereka sendiri dengan cara yang telah mereka hindari selama bertahun-tahun. Kamu masuk dan udara bergeser.
Orang-orang merasakannya. Beberapa tertarik padanya. Mereka merasa hidup di sekitarmu, seperti ada sesuatu di dalam diri mereka yang telah terbangun. Bagi orang-orang itu, kamu adalah cahaya yang membimbing mereka. Tetapi bagi yang lain, kamu terlalu banyak. Energimu terlalu nyata, terlalu mentah. Kamu menyinari tempat-tempat yang telah mereka coba sembunyikan. Kekurangan mereka, ketakutan mereka, rasa tidak aman mereka. Mereka tidak bisa menyembunyikannya lagi ketika kamu berada di dekat. Dan alih-alih menghadapi kebenaran, mereka menyalahkanmu karena membuat mereka merasa terekspos. Mereka mulai membencimu, bukan karena kamu menyakiti mereka, tetapi karena kamu mengungkapkan mereka. Kamu mengangkat cermin, dan mereka tidak menyukai apa yang mereka lihat. Dan alih-alih berubah, mereka ingin memecahkan cermin itu. Itulah mengapa mereka mencoba menjatuhkanmu. Itulah mengapa mereka menyerang. Tetapi kebenarannya adalah, kamu tidak menciptakan rasa sakit mereka. Kamu hanya menunjukkan kepada mereka apa yang sudah ada di sana. Kemarahan mereka adalah reaksi terhadap kelemahan mereka sendiri. Penolakan mereka untuk tumbuh. Mereka lebih suka tinggal dalam kegelapan daripada menghadapi kebenaran yang kehadiranmu paksa untuk mereka lihat. Dan semakin mereka melawanmu, semakin dunia mereka berantakan. Karena badai yang kamu bawa tidak menyakitimu, itu menguatkanmu. Tetapi itu menghancurkan apapun yang dibangun di atas kebohongan. Kamu tidak di sini untuk membuat orang merasa aman dalam ilusi mereka. Kamu di sini untuk membangunkan mereka, untuk mengguncang dunia mereka, untuk merobohkan semua yang palsu, sehingga kebenaran bisa berdiri di tempatnya. Wahai jiwa yang terpilih, jangan pernah mengecilkan dirimu untuk membuat orang lain nyaman. Jangan meredupkan cahayamu hanya untuk membuat orang lain merasa kurang terekspos. Itu bukan peranmu. Kamu di sini untuk menjadi nyata, untuk menjadi kuat, untuk menjadi badai yang membersihkan jalan. Biarkan mereka membenci, biarkan mereka menyalahkan. Kemarahan mereka bukan untuk kamu tanggung, kejatuhan mereka bukan salahmu. Itulah yang terjadi ketika mereka memilih penyangkalan daripada pertumbuhan. Berdirilah tegak. Kamu adalah kekuatan yang tidak bisa dihindari, cahaya yang tidak bisa dipadamkan, kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa akan bangkit bersamamu. Yang lain akan jatuh karenamu, tetapi tidak ada yang akan pergi tanpa berubah. Teruslah berjalan, biarkan potongan-potongan yang pecah di belakangmu menjadi bukti kekuatan dan tujuanmu. Kamu jiwa yang terpilih, dan tidak ada yang palsu, lemah, atau penuh kebencian yang bisa berdiri di hadapanmu. Jika pesan hari ini beresonansi dengan semangatmu, tulis 99 di komentar di bawah dan nyatakan kesiapanmu. Ini adalah momenmu untuk menunjukkan kekuatanmu tidak hanya pada dirimu sendiri, tetapi juga pada dunia. Untuk keluarga jiwa terpilih kami yang tercinta, cintamu adalah inspirasi bagi kami untuk terus berkarya. Jika video kami berhasil menyentuh hatimu, kamu bisa menunjukkan dukunganmu dengan menekan tombol super thanks di YouTube. Setiap kebaikanmu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih. Karena selalu menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih atas cinta dan semangat yang telah kamu berikan. Terima kasih telah menonton. Kami akan melihatmu di video berikutnya. Sampai saat itu, jaga diri dan sampai jumpa.